Perkenalkan, nama saya Dian Yunanto Setiaji. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai usulan penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Oral Nutritional Supplement Tinggi Protein Bebas Laktosa terhadap komposisi tubuh, fungsi otot, dan profil metabolik pada lansia dengan malnutrisi dan berisiko malnutrisi di panti ureda. Ya, jadi di Indonesia, prevalensi penduduk lansia itu sudah meningkat di tahun 2024 menjadi 12%, di mana profesi tertinggi untuk prevalensi lansia adalah di Provinsi DI Yogyakarta dengan 16,28%. Dukungan pemerintah menanggapi tingginya prevalensi lansia ini salah satunya melalui Dinas Kesehatan adalah dengan pendirian BPSDW atau Balai Pelayanan Sosial Tresna Breda, dan di DI Yogyakarta sendiri ada dua BPSDW, salah satunya adalah BPSDW Abioso di Pakem. Namun demikian, dukungan yang baik dari pemerintah ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana masih banyak lansia yang dirawat di panti breda di Indonesia itu mengalami malnutrisi. Di Indonesia, angka malnutrisi di lansia yang tinggal di panti breda adalah sekitar 61%, dengan angka sekitar 40% ada di BPSDW unit Abioso ditemukan lansia dengan kurang gizi, di mana 71% diantaranya memiliki asupan protein harian yang masih kurang. Ini tidak sebanding dengan angka kecukupan gizi di lansia yang seharusnya protein pada asupan lansia ini harus lebih tinggi dibandingkan usia dewasa. Kondisi malnutrisi pada lansia jika dibiarkan terus-menerus dengan tidak didukung dengan dukungan melalui gizi, misalkan melalui pemberian asupan yang baik, maka akan berkembang menjadi sarkopenia. Lansia yang sarkopenia memiliki risiko morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Salah satu intervensi gizi untuk bisa membantu mencegah serta menangani lansia yang mengalami malnutrisi adalah dengan pemberian oral nutrition supplement. Hal ini belum bisa dilakukan dengan baik karena formula ONS ya ini masih relatif mahal dan tentu tidak sesuai dengan biaya yang berlaku di berbagai BPSDW, salah satunya di BPSDW unit Abioso. Di sisi lain, formula ONS yang tersedia di pasaran ini mayoritas adalah berbasis susu dengan kandungan laktosa yang tidak cocok bagi lansia yang mengalami keluhan diare, mereka-mereka yang intoleransi laktosa, serta mereka yang alergi protein susu. Kemudian, salah satu cara untuk bisa mengatasi permasalahan ONS tadi adalah dengan pemberian atau melakukan pembuatan formula rumahan atau homemade atau buatan lebih murah, dan juga bisa menggunakan bahan-bahan yang berbasis local food. Namun demikian, ini membutuhkan tenaga yang terampil serta berbagai literatur menunjukkan bahwa formula homemade yang dilakukan baik di rumah sakit ataupun juga di masyarakat ini ternyata tidak memiliki formula yang standar sehingga kandungan gizinya bervariasi. Di sisi lain, penanganan yang tidak higienis menunjukkan banyak risiko cemaran pada formula-formula homemade yang dibuat. Ada usulan bahwa yang diusulkan dalam penelitian adalah dengan pengembangan formula ONS homemade dengan berbahan dasar tepung ikan gabus dengan tempe. Kedua bahan ini adalah tinggi protein, tinggi albumin, dan salah satunya juga tinggi asam amino leusin yang literatur menunjukkan bahwa leusin ini bertanggung jawab pada sintesis otot serta perbaikan profil inflamasi. Ketika lansia memiliki perbaikan profil inflamasi serta pembentukan otot yang lebih baik, maka sarkopenia pada lansia ini dapat dicegah. Dari permasalahan tadi dapat dirumuskan apakah terdapat perbedaan tingkat kesukaan, karakteristik mutu hedonik, kandungan zat gizi, mutu fisik, mutu mikrobiologi pada berbagai proporsi oral nutrition suplemen tinggi protein bebas laktosa berbasis ikan gabus dan tempe kedelai. Apakah pemberian formula ONS tinggi protein bebas laktosa berbasis ikan gabus dan tempe kedelai yang terpilih dapat mempengaruhi komposisi tubuh, kekuatan otot pada lansia dengan malnutrisi dan berisiko malnutrisi di panti breda? Apakah pemberian formula ONS tinggi protein bebas laktosa berbasis ikan gabus dan tempe kedelai yang terpilih dapat mempengaruhi profil metabolik pada lansia dengan malnutrisi dan berisiko malnutrisi di panti breda? Berdasarkan rumusan masalah tadi, disusun sebuah penelitian dengan kerangka konsep, akan ada 5
formula ONS buatan yang berbeda pada proporsi bahan utamanya, yaitu tempe kedelai dan tepung ikan gabus, mulai dari 100% tempe kedelai, kemudian 75% hingga 0% tempe kedelai. Kemudian formula tersebut akan dibandingkan juga dengan formula komersil merek P rasa vanila. Nanti akan dianalisis berbagai formula tersebut untuk nilai gizinya, kandungan protein, lemak, karbohidrat, kadar air, kemudian kadar abunya. Kemudian juga diuji secara untuk mengetahui mutu fisiknya melalui uji viskositas dan uji osmolaritas. Kemudian juga akan dicek mutu mikrobiologinya melalui pengukuran angka koliform dan salmonella. Kemudian dari formula-formula ini akan dilakukan pemberian kepada 50 responden tidak terlatih, dan para responden ini nanti akan melihat, akan menentukan secara mutu organoleptik dan mutu hedonik bagaimana atau mana formula yang terpilih. Kemudian akan terpilih salah satu formula, kemudian formula ONS yang terpilih ini akan diintervensikan untuk melihat bagaimana dampaknya atau efek pemberiannya terhadap komposisi tubuh yang meliputi berat badan, lingkar lengan atas, lingkar betis, massa otot skeletal, dan massa lemak tubuh. Kemudian juga dampaknya pada profil metabolik meliputi kadar glukosa darah, kolesterol total, profil trigliserida, kolesterol HDL, dan LDL. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara hubungan pemberian ONS terpilih tadi dengan profil komposisi tubuh dengan profil metabolik, antara lain bagaimana aktivitas fisik dari responden, penyakit penyerta yang dialami responden, bagaimana asupan gizi secara total dalam harian pada responden tersebut, serta jenis kelamin responden. Dari rangkaian tadi dihipotesiskan hipotesis penelitian yang pertama adalah terdapat perbedaan tingkat kesukaan, karakteristik mutu hedonik, kandungan zat gizi, mutu fisik, mutu mikrobiologi pada berbagai proporsi ONS, tinggi protein, bebas laktosa, berbasis ikan gabus dan tempe kedelai. Terdapat pengaruh pemberian formula ONS tinggi protein, bebas laktosa, berbasis ikan gabus dan tempe kedelai yang terpilih terhadap berat badan, lingkar lengan atas, lingkar betis, massa otot skeletal, massa lemak tubuh, dan kekuatan otot pada lansia dengan malnutrisi dan berisiko malnutrisi dibanting reda. Kemudian terdapat pengaruh pemberian formula ONS tinggi protein, bebas laktosa, berbasis ikan gabus dan tempe kedelai yang terpilih terhadap kadar glukosa darah, kolesterol darah, trigliserida, kolesterol HDL, LDL pada lansia dengan malnutrisi dan berisiko malnutrisi dibanting reda. Berikut adalah metode penelitiannya. Penelitiannya terbagi menjadi beberapa langkah, dengan penelitian utama berupa desain kuasi eksperimen, pre-post test with control group design dengan populasi total lansia BPSDW Unit Abioso Pakem Sleman yang per Mei 2025 ini berjumlah 120 orang. Kemudian diambil sampel 45 orang dengan 15 orang per kelompok, akan dipilih secara simple random sampling yang memenuhi kriteria inklusi seperti para lansia yang terdaftar dan menetap paling tidak 1 tahun di BPSDW Unit Abioso Sleman, kemudian memiliki skor screening mini nutritional assessment short form minimal dengan skor 11 atau dengan kata lain memang tergolong malnutrisi dan berisiko malnutrisi, serta menyetujui lembar informed consent. Terdapat beberapa kriteria eksklusi. Yang pertama adalah cacat di kedua telapak tangan. Ini karena nanti akan direncanakan pengukuran kekuatan tangan menggunakan hand grip. Kemudian memiliki gangguan jiwa, ini karena memang di BPSDW Unit Abioso Sleman terdapat wisma atau ruangan tersendiri bagi lansia yang memang mengalami gangguan jiwa. Kemudian tidak mampu makan per oral, ini karena nanti pemberian ONS-nya adalah secara per oral. Kemudian menjalani bed rest, ini karena memang di BPSDW Unit Abioso ada beberapa lansia yang memang dalam kondisi bed rest, memiliki alergi dan pantangan terhadap bahan-bahan produk yang digunakan dalam produksi ONS, kemudian bagi lansia yang menjalani end of life care, kemudian lansia yang mengalami sakit akut ataupun juga meninggal di tengah proses penelitian. Berikut adalah tahapan pertama untuk proses penelitian. Ini adalah beberapa komposisi formula ONS pada setiap taraf perlakuan, mulai dari F1, F2, F3, F4, F5, di mana yang berbeda adalah proporsi dua bahan utama, yaitu adalah tepung ikan gabus per gram dan tepung tempe di dalam satuan per gram. Ini adalah formula untuk 1 kali pemberian. Nanti langkahnya adalah
bahan baku pertama akan ditimbang, kemudian dicampur, kemudian akan ditambahkan dengan sebagian air, dicampur hingga homogen, kemudian dipanaskan dalam suhu 80 derajat, kemudian akan ditambahkan air hingga volume 1 liter, dan nanti ini akan dikemas dalam cc sekitar 200 cc. Nah, produk ini nantinya akan diberikan kepada eh, responden untuk dicek bagaimana dampaknya terhadap peningkatan komposisi tubuh dan profil metaboliknya. Tahapan yang pertama adalah ketika formulasi ONS sudah terbentuk, maka nanti dengan pembanding satu formula komersil akan diujikan secara organoleptik menggunakan uji hedonik dengan 4 skala Likert untuk parameter warna, aroma, rasa, konsistensi, serta kesukaan keseluruhan, serta uji mutu hedonik dengan 4 skala Likert dengan parameter warna produk, aroma ikan, aroma tempe, rasa manis, dan aftertaste, akan diujikan kepada 50 panelis tidak terlatih, yaitu lansia di BPSDW Unit A Bioso Sleman. Kemudian data tersebut akan dianalisis dan akan mendapatkan salah satu formula terpilih. Keenam formula tersebut, 5 formula perlakuan dengan satu pembanding, nantinya akan diuji secara analisis nilai gizinya di lab PSPG UGM untuk nilai kalori, protein, lemak, karbohidrat, air, dan kadar abu. Kemudian juga akan dianalisis mutu fisiknya, viskositas, dan osmolaritas di PSPG UGM. Dan kemudian juga akan diuji mutu mikrobiologinya untuk pengecekan jumlah koliform dan salmonella di lab pangan FTP UGM. Satu formula terpilih itu nanti akan dilanjutkan di dalam penelitian inti pemberian intervensi. 45 lansia masing-masing akan dibagi di 3 kelompok, masing-masing kelompok 15 orang. Ini nanti akan diberikan, untuk kelompok pertama akan diberikan 200 ml ONS formula terpilih, diberikan setiap hari selama 12 minggu. Kemudian kelompok kedua akan menerima 200 ml formula komersil merek P rasa vanila selama 12 minggu, setiap harinya akan diberikan. Kemudian kelompok kontrolnya 15 orang ini akan diberikan 200 ml air putih di setiap hari selama 12 minggu. Di minggu 0, minggu awal pertama pemberian, akan diambil data komposisi tubuhnya dan meliputi berat badan, lingkar lengan atas, lingkar betis, massa otot skeletal, kemudian massa lemak tubuh, dan diambil juga profil metaboliknya, kadar glukosa darah, kadar kolesterol total, trigliserida, HDL, dan kolesterol LDL. Kemudian di minggu keempat akan diambil data kembali mengenai follow up untuk komposisi tubuh. Kemudian di minggu terakhir, minggu ke-12, akan diambil kembali data post intervensi untuk profil metabolik dan komposisi tubuh tadi. Data-data akan dianalisis secara ANOVA one way, kemudian akan dilanjutkan post hoc HSD. Kemudian dari penelitian tadi kami rencanakan publikasi, ada terdapat 3 judul rencana publikasi. Yang pertama adalah pengaruh formulasi ikan gabus dan tempe terhadap tingkat kesukaan, karakteristik mutu hedonik, kandungan zat gizi, mutu fisik, mutu mikrobiologi, oral nutritional suplemen, tinggi protein bebas laktosa untuk lansia malnutrisi di Panti Frida. Kemudian pengaruh pemberian ONS, tinggi protein bebas laktosa berbasis ikan gabus dan tempe terhadap berat badan, lingkar lengan atas, lingkar betis, massa otot skeletal, massa lemak tubuh, dan kekuatan otot lansia malnutrisi di Panti Frida. Kemudian pengaruh pemberian ONS, tinggi protein bebas laktosa berbasis ikan gabus dan tempe terhadap kadar glukosa darah, kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL dan HDL, lansia malnutrisi di Panti Frida. Rencananya naskah-naskah tersebut akan dipublikasikan di jurnal Berskopus Q4, salah satunya adalah Malaysian Journal of Nutrition. Tentunya rencana ini dapat diperbaiki sesuai dengan masukan dari promotor berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sekali. Selamat siang.